Pelantang disebut saja pelantang. Nonggol pit sing nonton kan jenenge pelantangan. Beda ya. Beda. Hampir sama tapi beda. Padha nek bunder Jawa. Bunder Jawa dikempet kumpul loro beda meneh. Wong menek wit kambil ya ta busis kan. Jelas streaming ya, ora apa-apa to. Nah. Busis kaki terus. Oh, Bu Salika ya. Di Siti Salika. Pelantang. Yang tadi digerak-gerakan oleh Ibu Rani sing bunder ngaten iki. Tetikus. Iku sing bidhep kalih Bu Rani. Komputer jinjing. Nah, gawe ngeten iki. Ini apa Bu? Gawe. Beda enggak yang saya sebut di sini dan yang di sini? Beda ya. Di sini kata, sini istilah. Berarti istilah itu apa? Kata-kata dalam bidang tertentu. Tadi bidang apa Bapak Ibu? Teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut Ibu. Di situ sudah ada contohnya ya. Lanjut lagi sudah ada contohnya nih Bapak Ibu. Ini istilah Bapak Ibu. Lanjut. Nah sekarang apa itu antonim Bapak Ibu? Ya Bu Siti lagi bisa menjawab dengan tepat. Lawan makna kata. Berarti sinonim apa Ibu? Bu Siti persamaan makna kata. Kadang kita juga sinonim karo antonim itu kadang kita juga tidak tahu ya kalau pas itu pas apa. Ini juga ada triknya ini Bapak. Misalnya ada siswa yang bertanya, Pak, apa tuh makna sinonimnya regulasi? Panggil banget ya. Sebentar ya, ini dari Ibu Kepala Sekolah baru segera saya jawab. Dibuka KBBI. Nah, regulasi itu aturan masuk menunggu ngerti. Itu cara menjaga kewibawaan kita di depan para siswa yang dari ibu. Kan dulu apa-apa ngerti. Pertanyaannya luwih angel meneh. Pak, nomor 25 jawabannya apa? Waduh, literasi set kemudian SMA ini jurusan IPS. Otomotif sih sang SMK otomotif. Jadi mah padha gano Pak. SMK pemasaran. Kon garap literasi saya. Oh iya, sebentar anak-anak. Siapa yang menjawab A? Untuk Raul. Yang menjawab B? Oh, Mas Edi dan Mbak Siti yang menjadi ranking 1 dan 2 menjawab B. Yang menjawab C? Sepi. D. Mencah loro cah tahu kan. Anak-anak seperti yang saya jelaskan kemarin jawabannya adalah B. Mosok ngono kowe ora ngerti. Menjaga kewibawaan guru di depan siswa baik. Jangan ditiru tapi bisa dilakukan. Iya. Antonim ya, lawan makna kata, sinonim persamaan makna kata. Kenapa ini harus ditekankan ke siswa? Karena ada begini misalnya Bapak Ibu. Coba saya sebut kata, kalian menyebut antonimnya. Besar, kecil, gemuk, kurus, kaya, miskin, tinggi, rendah, terus panjang, pendek, dataran itu tinggi, dataran itu rendah, orang itu tinggi, orang itu mau itu mau jadi tinggi, rendah, terus pripun Pak? Terus piye? Tergantung kalimatnya. Tergantung kalimatnya Bapak Ibu. Jadi kalau yang saya lakukan tadi ini salah Bapak Ibu. Disuruh menghafalkan ini salah. Apalagi kalau kita termasuk yang aliran sesat Bapak Ibu mohon maaf. Tinggi
tidak tinggi. Ya bagus. Rendah, tidak rendah, malah pinter. Budak apa kelas ini? Ya. Oke, lanjut Ibu. Ya, lanjut terus sampai nomor 8. Itu baru pagi nomor 8. Ya, tadi jenis teks sudah kita pelajari 2 Bapak Ibu. Nah, narasi, deskripsi, translasi, argumentasi kurang siji. Para 2 ya Pak. Eksposisi bagaimana Bapak Ibu? Pemaparan disertai penjelasan fakta. Berarti kalau kita menulis tahapan membuat tempe di tahapannya pertama, langkah pertama kedelai dicuci, itu eksposisi itu apa itu? Percobaan menumbuhkan kecambah. Hari pertama berapa senti, hari kedua berapa? Itu eksposisi, fakta data, nyata. Loh, Gon Kartini kan mau? Ya nyata loh Pak, kok orang eksposisi? Iya, tapi kan ada alur dan tok. Kesembilan Ibu, kesembilan berkaitan dengan tabel kalau tidak salah. Oh, prediksi. Memprediksi adalah memperkirakan yang akan terjadi. Tidak sulit ya? Sudah terbiasa. Lanjut Ibu. Ke-10 membandingkan. Bapak Ibu kalau membandingkan itu biasanya yang dibandingkan itu pertanyaannya bisa persamaan atau perbedaan, bisa persamaan atau perbedaan pelaku, tempat, waktu, jenisnya, hasilnya. Selanjutnya ada itu. Nah, misalnya ini nelayan peternak, berarti subjeknya sama apa beda? Beda. Yang dilakukan sama apa beda? Beda. Yang sama apanya? Ikannya, berarti hasilnya. Lanjut. 11 tabel Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini lebih ke pemahaman kalimat sebenarnya. Lanjut ya. Lanjut ke-12 sudah mulai sastra Bapak Ibu. Oke. Sekarang 12. 13 saja Bu tersurat tadi sudah. Ya. Tersurat sama nggih, pakai adiksi bahasa tadi dicerita. Di mana Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Gimana itu? Di pantai ya, karena iya di pantai kejadiannya kan ibunya memarani, betul sekali kalimatnya ya. Memarani ibunya yang memarani Malin Kundang yang sedang kapalnya bersandar. Kapalnya bersandar. Kalau ibu sering bersandar baru suami? Hah? Di mana Bu? Oh, di Kantara. Sama dulu saya istri saya di Purwokerto, saya di Magelang. Jadi SMS pun tidak nyampe. Rindunya itu tidak nyampe. Terus kalau kode enggak mesti, tapi masih ingat toh? Oh, alhamdulillah masih ingat. Ini kayak galak ya, serapopol. Pernah malah senang saya kalau bisa berguru seperti ini. Bapak Ibu yang pertama tokoh yang sering disajikan di soal tokoh utama. Apa itu tokoh utama? Itu yang ditinggal suaminya di Kaltara. Tokoh utama apa Bu? Yang sering muncul. Sekarang saya punya contoh. Ibu siapa Bu? Bu Ratna dan Ibu Riri. Oh, Ibu Riri dan Ibu Ratna. Misalnya ini ya, berbincang-bincang. Bu Ratna dan Bu Riri. Sepertinya yang saya jadikan tokoh utama kayaknya penjenengan. Bu Ratna bilang ke Bu Riri, Bu, setelah bedah kisi-kisi nanti yang jam ketiga kita ke pasar Gampeng ya. Iya.
saya mau beli daster itu. Iya. Tapi ini meskipun tanggal tengah-tengah saya sudah nggak punya uang, nanti pinjam uangmu dulu ya. Iya. Nanti kalau sudah sampai di pasar, nanti jenengan nggak usah beli dulu ya Bu. Nanti saya dulu yang beli, kalau misalnya bagus nanti baru jenengan yang beli. Iya. Yuk sekarang berangkat ya. Ayo. Apa utamanya sama? Bu Ratna apa Bu Riri? Bu Ratna. Tadi sering munculnya sama. Oh, yang sering bikin konflik. Oh iya. Jadi besok dulu sore tempe, bagi tempe gosok ya ini. Oh iya, ya. Tak turuti lah apa. Yang sering bikin konflik. Sekarang cerita sing dia pemerannya Gusti Randa itu apa? Siti Nurbaya. Tokoh utama siapa? Yang sering bikin konflik adalah Datuk Marini. Oh, tidak pernah lihat alasannya orang baik. Oh, masih kecil ya. Sekarang sudah besar. Berarti bagaimana Bapak Ibu tokoh utama itu? Tokoh utama adalah derek ulong gitu dengan kamu derek. Sudah. Tokoh utama itu tokoh yang paling mempengaruhi cerita. Nek dihitung mau sak kecap kayak mau podo, tokoh utamanya mana yang paling mempengaruhi cerita. Sekarang misal itu dijadikan pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Terus pertanyaannya, tokoh yang baik dalam cerita tersebut. Saya masih tertarik dengan Ibu Ratna lagi. Bu Ratna, menurut Ibu bagaimanakah watak tokoh Timun Mas dalam cerita Timun Mas? Iya. Iya, dikejar raksasa seperti Ibu kejar orang yang sekarang ada di Kaltara. Oh bagus, tidak pantang menyerah. Sepakat ya Bapak Ibu? Tak boleh masalah. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat semua Bu sama jenengan. Terus sekarang apakah penurut tidak? Penurut? Enggak. Ayo serah. Sekarang watak tokoh raksasa menurut Ibu Ratna. Raksasa itu yang mau makan timun mas. Menurut Ibu apa? Menagih janji. Iya. Raksasa menurut Ibu Ratna jahat tidak? Menurut Ibu Riri jahat tidak? Raksasa. Jahat. Kenapa Ibu Riri menyatakan bahwa raksasa jahat? Karena ingin memakan timun mas. Sekarang saya tanya pada Ibu Riri, raksasa itu makanannya apa? Raksasa makan timun mas manusia ya kan? Timun mas itu bukan timun loh ya, timun mas itu manusia. Kalau raksasa makanannya apa Bapak Ibu? Manusia dong, manusia. Lah, kalau misalnya raksasa itu makanannya manusia, dikasih tahu kira-kira mau makan tidak? Ya tidak, berarti dia kan sesuai dengan kodratnya. Makan manusia, jahat apa tidak? Tidak, menurut saya juga tidak. Sekarang Ibu Timun Mas. Tentu buat tenang. Ibu Timun Mas, bagaimana wataknya? Ingkar janji. Anak-anak saya, Bapak Ibu, kalau saya tanya Ibu Timun Mas itu bijak, mesti nonton itu. Padahal Timun Mas itu pengingkar. Mungkin betul. Dulu kan berjanji kalau Timun Mas sudah sudah mengincar emasnya, akan diminta lagi kan gitu loh. Harusnya kalau bijak Ibu Timun Mas mengembalikan.
Berarti kalau misalnya tokoh yang baik dari cerita Timun Mas adalah Timun Mas dan raksasa. Dan Timun Mas bisa dikatakan baik apa tidak? Kayak gini, netral ini. Timun Mas muni apa dia penurut, dia dong patuh. Di kalangan dia juga membantu ibunya untuk mengingkari janji. Ya monggo niki dipenggalih masing-masing mawon nggih. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan watak tokoh tadi. Iki mencontohe kok wete kok ngene kok nggih to. Mencontohe marahi umat kok nggih to. Ya iki ngerti tenanan padahal sing taksa saking mbok saiki gek turu mleket to kok apa awak dhewe iki. Taksane tamu dhewe awak dhewe malah mikir mek seberapa jam. Nah, maka kita pindah ke latar. Ibu latar yang biasa disajikan adalah waktu, tempatnya sosial, suasana sosial. Sekarang misal suaminya namanya siapa? Pak Denny. Tambahin manusia ikan tidak ya? Buatan gitu, nanti di WA kan ibu saya minta maaf pada beliau. Saya lupa kalau namanya bukan Denny ikan. Bu Ratna menggoreng telur sambil bercakap-cakap dengan Pak Denny. Sambil bercakap-cakap. Jadi utamanya lem goreng terus karena sambil ya loh sambil seraya barang kuwi pokoknya utamanya dijek kuwi. Sesekali Bu Ratna melihat keluar jendela kakak sedang bermain di halaman. Tiba-tiba Bu Ratna mendengar adik menangis